Jika kau berani menyentuhku, anak perempuanmu tidak akan selamat. Kau menggenggam-ku. Sampai saat ini, aku juga sudah tidak peduli lagi. Lin Yang, selama kau melepaskanku hari ini, aku akan menjamin keselamatan anak perempuanmu. Tuan rumah, si kecil yang manis itu, sepertinya tidak akan lama lagi. Apa? Membantai keluarga Wang, satu pun tidak tersisa. Membantai keluarga Wang, satu pun tidak tersisa. Kalian masih bengong ngapain? Seront. Aku akan mengejarnya. Tidak perlu. Dia tidak akan bisa kabur. Selamatkan Yue dulu. Yang mulia dewa, Dewi telah ditemukan. Ya. Semua salah papa karena terlambat. Ya. Papa. Ado, papa ada di sini. Papa di sini. Papa ada di sini. Raja Dewa. Ratu Dewa masih bernapas. Pil suci dari Dewa Alkemi mungkin bisa menyelamatkan. Katakan pada Dewa Alkemi untuk menyelamatkan putriku dengan pil terbaik. Kalau tidak, aku akan menggunakannya untuk membuat pil. Ya. Aku pasti akan menggunakan kepalamu. Aku persembahkan panji pasukan naga milikku. Nona Jiufeng. Tidak tahu apa yang kalian lakukan? Lihat anakku. Kalian telah berbuat apa pada anakku? Dia telah dikirim ke medan perang Asura. Perintah Kaisar II. Semua anggota keluarga Wang di kota Jiang. Kaisar Dewa. Sembilan Phoenix melaporkan. Bagaimana keadaan istri dan anak-anakku sekarang? Baru saja Sai Huatuo mengirimkan pesan. Istri Anda tidak. Hanya apa? Dia buru-buru kembali ke keluarga Xia di Longcheng. Katanya meminta keluarga Xia untuk menyelamatkan putri mahkota. Keluarga Xia, du luxuer dan AEW. Setelah mengalami begitu banyak penghinaan di keluarga Xia. Bagaimana mungkin mereka akan menyelamatkan kita? Sudahlah. Ada beberapa hutang. Sepertinya sudah waktunya untuk menagihnya. Jiufeng, petuhi parentaku, kumpulkan. Para penghendali naga, menguasai kota naga. Ya. Ibu, tolong selamatkan Yaya. Yue ditangkap keluarga Wang untuk diambil darahnya. Jika diambil lagi, dia akan meninggal. Xia Shui. Kau benar-benar berani kembali, ya? Di seluruh kota naga ini, siapa yang tidak tahu? Keluarga Lin dibantai habis-habisan. Sekarang kau kembali. Apakah un jeune membawa malapetaka ke keluarga Xia? Seorang gadis kecil yang manis. Layakkah diselamatkan oleh keluarga Xia? Kakek. Yue, di dalam tubuhnya. Lagi pula, darah yang mengalir adalah darah keluarga Xia. Tolong selamatkan dia. Xia Shui. Kau masih memikirkan si kecil yang menggemaskan itu? Ini kesempatan yang tepat untuk meninggalkan beban itu. Mulai hidup baru. Kudengar keluarga Wang. Mereka telah mencapai istana naga di alam ilahi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Aku menyarankanmu, jangan cari masalah. Kakek. Pasti kakek punya cara untuk menyelamatkan Yue Meng. Kan? Kakek. Ada caranya? Memang ada. Kakek. Asalkan bisa menyelamatkan Yue, aku akan melakukan apa saja. Tuan muda keluarga Xuitu, Kudengar. Telah dipilih menjadi penunggang naga. Itu adalah orang-orang kepercayaan yang khusus melayani Kaisar Dewa. Jika dia mau membantu, putrimu mungkin bisa diselamatkan. Baik. Aku akan segera memohon padanya. Keluarga Xia kami memang ingin menjalin hubungan baik dengan keluarga Sui. Kalau tidak, kau temani Tuan Sui satu malam saja sebagai penggantiku. Asalkan kau melayaninya dengan baik, apapun akan kulakukan. Apa? Xia Shui. Kau ini perempuan murahan. Aku menyuruhmu untuk melayani Tuan Sui. Itu keberuntunganmu. Kudengar Tuan Sui itu mainnya sangat sadis. Kau sudah menjanda selama bertahun-tahun. Pasti akan sangat menyenangkan, ya? Hahaha,
Mulai hari ini, ia tidak perlu menjanda lagi. Mulai hari ini, dia tidak perlu menjanda lagi. Lin Yang. Kupikir siapa? Lin Yang. Keluarga Lin dibantai habis-habisan. Bagaimana bisa hanya menyisakanmu? Sampah, tapi kau datang tepat waktu. Wanitamu, ya? Segera akan menemani Tuan Sue. Sekarang, kau bukan hanya anjing yang tak berguna. Kau juga anjing yang dikhianati. Hahaha. Xia Shui. Kau masih ragu? Kau sudah memikirkannya dengan matang? Ini satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan putrimu. Kesempatan terakhir. Orang tua, kalau kau tidak menutup mulutmu yang bau itu, akan ku buat keluargamu lenyap dari kota Longcheng. Lenyap. Berani sekali kau. Kau berani tidak menghormatiku? Kubilang kau ini orang tidak berguna. Otakmu sakit ya? Dengan penampilanmu yang tidak berguna itu, masih berani ingin menakut-nakuti keluarga kami? Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang tidak berguna ini. Hari ini aku yang memutuskan. Kau dan anjing liar ini. Cerai saja. Xia Shui. Aku menyarankanmu. Sebaiknya segera cerai. Kalau tidak, Tuan Sue ini tidak akan melirikmu. Pikirkanlah baik-baik. Kau bukan wanita Tuan Sue. Si kecil yang manis itu akan kehilangan nyawanya. Anak perempuanku. Bagaimana? Jangan bilang, kau meminta seorang pria tampan seperti dirimu untuk menyelamatkan, tanpa bantuan Tuan Sue. Anak perempuanmu, tunggu saja. Keluarga Sue itu apa? Layakkah mereka menyelamatkan anak perempuanku? Kau berani tidak menghormati Tuan Muda Sue? Tuan Muda Sue telah tiba. Tuan Muda Sue. Selamat kepada Tuan Muda Sue, karena telah menjadi bagian dari pengendali naga. Nanti di hadapan Yang Mulia Kaisar Surgawi, mohon sampaikan kata-kata baik untuk keluarga Xia kami. Tentu. Beliau ini. Dia adalah cucu perempuan saya. Malam ini dia akan melayani Tuan. Kecantikan kecil. Malam ini aku akan membuatmu sangat senang. Tu arabe Kojangan sentu wanita-wanitaku. Pemulung dari mana kau ini? Berani sekali kau berbicara seperti itu padaku, Tuan Muda Sue. Kau pantas tahu siapa aku sebenarnya? Diam. Lin Yang, kau bahkan tak sebanding dengan sehelai rambut di jari Tuan Muda Sue pun. Kau berani macam-macam dengannya? Tuan Muda Sue, anggap saja dia anjing gila yang kehilangan rumahnya. Sue sedang dalam proses bercerai dengannya. Wanita yang sudah bersuami. Sanggu menggerakan. Aku suka bermain dengan wanita orang lain, terutama suka melakukannya di depan mereka. Tuan Muda Sue, aku mohon, tolong putriku. Itu mudah. Asal kau melayani aku dengan senang malam ini, aku akan sendiri memohon kepada Yang Mulia Kaisar Dewa. Sedangkan kau, anjing tak berguna, sekarang juga. Merankak dibawa selangkangku dan menggonggong seperti Aku akan mengampuni nyawamu, anjing. 3 menit kemudian, orang yang akan berlutut dan menjadi anjing, adalah kamu. 3 menit kemudian, orang yang akan duduk dan menjadi anjing, adalah kamu. Apakah kau mengancamku? Aku sangat takut, hahaha. Sue. Kau tidak perlu memohon kepada siapapun. Yuewe sudah kuselamatkan. Keluarga Wang juga sudah kulancurkan. Mulai sekarang, kalian ibu dan anak tidak perlu lagi menderita. Percayalah padaku, Lin Yang. Sudah larut begini, kau masih saja berbohong. Bukan, Xue, aku. Lin Yang. Kau menghilang selama 5 tahun penuh. Kau tahu waktu ini, bagaimana kita melewatinya? Sekarang Yuewe sekarat. Hanya Tuan Sue yang bisa menyelamatkannya. Kau telah menyinggung Tuan Sue. Apakah kau ingin aku kehilangan putriku? Bukan, Yue. Aku sudah. Tuan Sue. Selama kau bisa menyelamatkan Yuewe,
Aku akan melakukan apa saja. Baru benar begitu. Ada wanita cantik yang memohon untukmu, maka aku akan mengampuni nyawamu, anjing. Kau, seorang pembudidaya naga kecil. Bérénice et Calibertindac se menamna. Tidak menghormati hukum. Mulutmu besar sekali. Penguasa naga itu tak tertandingi. Keangkuhannya bukanlah sesuatu yang bisa kau remehkan. Kau orang lemah. Kau brengsek. Meniinggang penguasa naga. Kita semua akan binasa. Apakah kau ingin membuat seluruh keluarga Xia menjadi pengiring jenazahmu? Silakan masuk. Tuanku Jiayu Feng telah berkenan hadir. Kami kurang menyambutnya. Mon Mafkan Kami. Pemimpin pengendali naga, Tuanku Jiu Feng. Kehadiran Tuanku Jiayu Feng di kediaman sederhana kami sungguh mengharumkan keluarga Xia kami. Tuan Muda Sui, Anda bahkan berhasil mengundang Tuan Putri Jiu Feng. Mulai sekarang, keluarga Xia kami sepenuhnya bergantung pada Anda. Kalian masih bengong ngapain? Cepat, cepat, cepat. Segera keluarkan anggur koleksi terbaik kalian untuk menghormati Tuan Putri. Apa yang bisa diharapkan dari keluarga Xia selain anggur murahan? Tuan, silakan duduk dulu. Saya akan segera mengambil beberapa anggur terbaik untuk Tuan. Shuebai bertindak semena-mena, menodai nama baik. Segera kirim ke medan perang Asura. Nona Jofeng, ampuni hamba. Hamba tidak bersalah. Ampun, ampunailah hamba. Aku ampuniku. Baiklah. Berlutu dit Anadan Tirukan suara anjing. Gak gak. Serediak eluar. Nona Jiufeng. Tolong selamatkan putraku. Anak perempuanmu tidak apa-apa. Dia sudah diselamatkan oleh tuan yang ada di depannya ini. Lin Yang. Hanya dengan dia? Tuan Jiayu Feng, apa kau tidak salah? Lin Yang hanyalah anjing yang kehilangan pemiliknya. Dangan apadia akan melawang keluar gawang? Apakah kau meragukan perkataanku? Jadi begini. Kaulah yang menyelamatkan Yuewei. Xue. 5 tahun ini kau telah menderita. Sekarang, karena aku telah kembali, aku pasti akan menjadikanmu wanita terbahagia di dunia. Jangan kira kau menyelamatkan Yuewei sudah menjadi kemampuanmu. Kau orang miskin. Apa kebahagiaan yang bisa kau berikan pada putriku? Apalagi sekarang kau sudah menyinggung keluarga Sui. Apakah kepala keluarga Sui akan melepaskanmu? Hari ini, kau harus bercerai dengan Xia Sui. Hari ini, kau harus cerai dengan Xia Sui. Aku tidak setuju. Hanya berbekal dirimu, Yonggon Shok Hebot. Lihatlah kelakuanmu sendiri. Lebih baik dari kodok berapa banyak? Seandainya bukan karena kamu, beberapa tahun ini, Xiao Sui harus menanggung begitu banyak ketidakadilan. Bu. Cepatlah pergi, rawat Yuewei dengan baik. Setelah 2 hari lagi, aku akan menjemputnya. Xue, pakai ala padaku. Aku pasti bisa merawatmu dengan baik. Kamu dan Yuemeng dengan baik. Ah. Ada beberapa orang, benar-benar mengandalkan kekuatan orang lain. Kau Piker Nionia Jofeng. Akan membantumu? Kuraza. Hanya ada seekor anjing, yang tidak bisa bertahan di luar sana. Ingin terus bergantung pada keluarga kita, keluarga Xia. Menumpang hidup. Xia Shui. Cepat usir menantu sampah ini. Usir dia dari sini. Kalau tidak, Yuewei, hidup atau mati selanjutnya terserah dia. Keluarga Xia kami sama sekali tidak akan ikut campur. Lin Yang, kau seharusnya tidak kembali. Kumahan. Cepatlah pergi. Kau telah mencelakai Tuan Muda Sui. Seluruh kota Longcheng. Tidak ada tempat untukmu berlindung. Xue, aku. Kau pergi atau tidak? Tidak mau pergi? Ya? Ah. Aku pergi, aku pergi, aku pergi. Yang mulia Kaisar Dewa, putri mahkota sudah tidak apa-apa. Sudah dijemput kembali. Ye. Ada di mana? Sudah sesuai perintah Tuan. Dikirim ke keluarga Xia. Gawat.
Kakek. Kau bawa Yuyu kemana? Katakan padaku, ya? Semua gara-gara Lin Yang, menantu yang tidak berguna itu. Tuan muda keluarga Sue sungguh malang. Sekarang keluarga Sue menuntut pertanggungjawaban. Hanya bisa membiarkan si kecil yang manis itu untuk membayar hutang. Apa katamu? Kuraza. Si kecil yang manis itu sudah tidak ada lagi. Kau manfaatkan kesempatan ini untuk langsung bercerai dengan anjing tak berguna bernama Lin Yang itu. Cerai saja. Yi Xiaju, mau kemana kau? Aku akan menyelamatkan putriku. Baik. Sebagai ayah, aku telah berjanji padamu. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Yang Duca. Kau adalah guru Bayer. Hari ini aku memintamu datang. Hanya ingin kau menyaksikan ini. Aku akan melakukannya sendiri. Lin Yang, bajingan itu. Aku sudah berusaha keras. Tidak kusangka. Justru malah membahayakannya. Inspektur Yang. Bagaimana mungkin ini salahmu? Kalau harus disalahkan, salahkan saja Lin Yang, si sampah itu. Hari ini, aku akan mulai dengan menyerang putrinya. Biar dia juga merasakan rasa kehilangan keturunan. Lempar dia ke wajan panas untukku. Zhonggang. Ibu. Kau tidak apa-apa kan? Ayo. Lalu, wanita cantik ini, tarik dia menjauh untukku. Biarkan dia melihat sendiri putrinya. Ya. Lepaskan aku. Tuan rumah. Dia adalah wanita yang disukai tuan muda. Beranti. Hahaha. Ingin aku melepaskan putrimu? Bisa juga. Tapi kau harus berjanji padaku untuk menikah dengan anakku. Menikah. Aku. Ku menikah kamu dengan anakku. Ini karena kami menghargai kamu. Jangan sampai tidak tahu diuntung. Zhonggang Berani Camus Sakiti Ibuku. Sayang. Mening Kurla. Camarilla. Lepaskan Baik, mau melepaskan si kecil yang menggemaskan ini. Boleh. Petola. Baik. Aku menikah. Baiklah. Di jalan menuju neraka. Kau tidak sendirian lagi. Cepat berlututlah. Dan lakukan sembahyang bersama Bayer. Kalian berdua sudah menjadi suami istri. Komazi terpaku kenapa? Berlututlah. Jika kau tidak ingin membuat 20 kalau si kecil imut itu tidak menurut, segera berlutut di hadapanku. Mau berlutut atau tidak? Berani menyentuh wanitaku. Percaya atau tidak? Aku akan membongkar tempat pemakamanmu. Berani menyentuh wanitaku. Percaya atau tidak? Aku sudah membongkar tempat pemakamanmu. Lin Yang. Lin Yang. Ksue. Lin Yang. Kau sampah tak berguna. Berani aku datang lagi. Datang tepat pada waktunya. Cepat berlututlah. Sujud dan minta maaf kepada anakku. Aku bisa membiarkanmu melanjutkan perjalanan besok. Seorang bajingan yang menindas laki-laki dan perempuan. Pantas saja kau menderita. Lin Yang. Hampir saja meninggal. Berani sekali kau masih menyombongkan diri. Sebenarnya kau lepaskan putriku. Aku tidak ingin mengulanginya lagi. Lontong. Ayo. Cepat, panggil orang. Bunuh Jiang Tuku. Kau sedang mencari anak buahmu? Mereka sudah tidak bisa masuk lagi. Apa? Inspektur Yang, cepat serang. Cepat bunuh dia. Kosuda Buta. Inspektur Wilayah Ilahi, Yang Ling. Salam hormake pada Yang Mulia Dewa Agung. Apa? Yang mulia adalah Dewa Agung? Salam hormake pada Yang Mulia Dewa Agung. Apa? Yang mulia adalah Dewa Agung? Inspektur Yang. Kau bingung, ya? Orang tak berguna ini
Bagaimana mungkin dia adalah Yang Mulia Dewa Kaisar? Koini Orantak Bergunayang Buta. Setahun yang lalu, aku berada di alam dewa, melihatnya dengan mataku sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Inspektur Yang. Mangapako ada di sini, Seiya. Membuat Suebai bergabung dengan pelindung naga. Apakah itu perbuatanmu? Amba Bersala, Yang Mulia. Mohon ampun, Yang Mulia Kaisar. Seret dia keluar. Aku Menarik Kakiku. Yang Mulia, aku salah. Yang Mulia, Aku Tahu Aku Salah. Aku Buta dan Bodoh. aku tidak mengenal gunung emas. Ampunilah aku. Kumohon padamu, biarkan keluarga Sue memiliki keturunan. Kau seharusnya tidak menyentuh istri dan anakku. Hari ini, keluarga Sue kalian harus membayar harganya. Ibu, ada apa denganmu? Ya. Kau adalah Kaisar Dewa, lalu bagaimana? Hari ini, aku akan membawa putrimu, bersama-sama untuk dimakamkan. Ayah, tolong aku. Beranti. Kau berani menyentuhnya sedikit saja, akan kubuat kau lenyap menjadi debu. Lin Yang, aku juga akan membuatmu merasakan akibatnya. Sayang. Kau berani menggigitku. Bawa dia ke tempat hukuman di wilayah kejahatan. Ya. Mama, aku tidak apa-apa. Papa yang menyelamatkan aku. Lin Yang, terima kasih. Yuiwei adalah putri kami. Sama-sama. Mulai sekarang kita tidak saling berhutang apapun lagi. Xuer, Aku. Besok adalah pesta ulang tahun kakek. Un gatla, un truc datant. Tanda tangani surat perjanjian perceraiannya. Beliau adalah ahli penilai barang antik terkemuka keluarga terpandang. Tuan Huang. Saya memberikan kakek sepasang ginseng. Semoga kakek panjang umur dan sehat sepanjang masa. Ginseng berusia ribuan tahun. Baik. Cucu kesayangan. Baik sekali. Ayah. Aku memberikanmu teko teh dari tanah liat ungu ini. Ini adalah karya peninggalan Tuan Li yang berusia 1000 tahun. Sangat berharga. Baik. Kalian semua baik sekali. Tuan Muda Su, aku sangat penasaran. Adia Apayang Telako Siapkan? Yang kuberikan adalah lukisan 9 naga dan seekor phoenix. Ini adalah lukisan tangan Kaisar Dewa. Itu harta yang tak ternilai harganya. Ini adalah lukisan tangan Kaisar Dewa, satu-satunya di dunia. Lukisan tangan Kaisar Dewa. Ini harta yang tak ternilai harganya. Tuan Muda Su, kau sekarang memiliki kemampuan yang luar biasa. Bagus sekali. Tuan Muda Su memang putra mahkota terhebat di kota naga. Tindakannya luar biasa. Seiya tidak berani menerima pujian itu. Hadiah ini terlalu berharga. Sedikit tanda hati dari junior, harus diterima. Benar juga, keluarga tidak perlu banyak bicara. Kita akan segera menjadi keluarga kan. Sia Shui. Dulu Tuan Muda Su sangat mencintaimu. Siapa sangka kau malah menyukai. Lin Yang si orang yang tidak berguna itu. Ibu. Jangan bicara, banyak orang di sini, kenapa tidak boleh bicara? Lin Yang, kodok sialan itu. Bakan tidak panta un tuk mange adipanjikut tuan mudashu. Sia Shui. Hadiah ulang tahunmu? Jangan bilang kamu datang dengan tangan kosong. Di rumah ada seorang yang menggemaskan. Dan juga seorang pemalas yang cuma makan dan minum tanpa bekerja. Dari mana dia punya uang untuk menyiapkan hadiah ulang tahun? Kurosa. Dia datang ke sini untuk meminjam uang. Sia Shui. Hari ini adalah pesta ulang tahunku. Jika kau tidak menyiapkan hadiah apapun, jangan membuat malu di sini. Kekek. Aku. Siapa bilang kami tidak mempersiapkan apapun?
Siapa ini? Jadi ternyata dia penipu yang cuma mau makan dan minum gratis? Sebentar ya. Kalian harus menjaga hadiah ulang tahun ini baik-baik, supaya tidak diambil oleh pengemis itu. Hari ini semua orang dari keluarga-keluarga besar sudah datang. Xiao Shui. Bawa suamimu yang tidak berguna itu, bungkus sisa makanan dan segera pergi. Supaya tidak mens marquant nama baik qui lui argachia kita di sini. Lin Yang, kau datang ke sini untuk apa? Tempat ini bukanlah tempat yang bisa kau datangi. Pergi kau dari sini. Aku datang tentu saja untuk merayakan ulang tahunmu. Lin Yang, bagaimana bisa kau selalu ada di mana-mana? Kau masih terus mengganggu putriku untuk apa? Hari ini kau akan merusak acara baik putriku. Dan Tuan Muda Su, aku akan mematahkan kakimu. Aku adalah menantu keluarga Xia. Pesta ulang tahun kepala keluarga. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Seharusnya tidak datang. Sepertinya ini Tuan Su ya. Ko. Tuan Su muda itu keluarganya sangat berpengaruh. Pahlawan muda. Menurut ucapanmu yang tidak berguna itu, Tuan Su bahkan lebih buruk darimu. Ibu. Jangan bicara lagi. Tidak perlu dikatakan juga. Bukankah dia datang untuk merayakan ulang tahun kakek? Lihat saja penampilannya yang miskin itu. Hadiah ulang tahun apa yang bisa dia berikan kepada kakek? Ini adalah sedikit pemberian dariku dan Swear. Untuk kakek. Ini adalah pil umur panjang. Pengguna dapat menambah usia hingga 50 tahun. Ini. Ini adalah pil umur panjang. Siapapun yang meminumnya bisa menambah umur 50 tahun. Ini. Lin Yang. Kau bercanda, ya? Menggunakan barang seperti ini untuk memperdaya kakek. Apakah kau memang berniat untuk menghancurkan keluarga Xia kita? Malu di depan umum? Lin Yang. Benda ini baunya sangat busuk. Mungkin dari tubuhmu, pengemis, yang berlumuran lumpur. Kau anjing tak berguna. Menggunakan gumpalan lumpur untuk mempermainkan kami. Kau kira kami buta? Aku benar-benar mengira ada yang berpengetahuan. Tidak kusangka. Kalian semua. Hanya orang-orang yang buta. Ko. Lin Yang, kurang ajar kau, Lin Yang. Kukira kau akan berubah. Tidak kusangka kau masih suka berbohong. Xue. Hal ini, Dia adalah. Lin Yang, ternyata keputusanku untuk bercerai darimu adalah benar. Kau benar-benar mengecewakanku. Aku, sebagai orang tua, ingin mengumumkan satu hal. Pernikahan cucuku, Xia Sui, dan Lin Yang. Hari ini dibatalkan. 7 hari kemudian, Xia Sui akan menikah dengan Su Xiao. Lin Yang. Salahkan dirimu sendiri karena tidak berguna. Kalau masih punya akal sehat, segera tanda tangani perjanjiannya. Menyingkirlah dari keluarga Xia. Hanya dengan kemampuanmu, kau bahkan tak pantas bicara denganku di sini. Kiperingatkan kau. Jangan membuat masalah di sini. Tuan Muda Su memberikan lukisan yang dibuat sendiri oleh Yang Mulia Kaisar Dewa. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan barang rongsokanmu itu? Lukisan tangan Kaisar Dewa. Kanda. Bagaimana aku bisa tidak tahu? Kaisar Dewa juga pernah melukis? Kau ini sampah yang tidak berpengetahuan. Berhenti bicara omong kosong. Perjanjian hari ini, tidak mau menandatangani pun harus menandatangani. Benar sekali. Segera tanda tangani perjanjian ini. Bawa anak kesayanganmu keluar dari keluarga Xia. Kalian mengenalku, terserah. Tapi berani menghina istri dan anakku. Aku pasti akan membuat kalian membayarnya. Berani sekali. Cowok tampan ini berani mengkhianati majikannya. Adik laki-laki ini benar sekali. Lukisan. Son bilan naga terbang dan sekor naga betina. Memang palsu. Tuan Huang yang mulia, kau tidak salah, kan? Benda suci Kaisar Dewa ini, mana mungkin palsu? Kepala keluarga Xia, apakah kau meragukan kemampuanku, tua? Aduh, tidak sama sekali. Anda adalah otoritas di dunia penilaian harta karun. Tentu saja saya tidak berani begitu. Itu benar-benar omong kosong. Bahkan jika lukisan ini palsu, itu masih lebih baik daripada pil tanah liatmu yang rusak itu. Kau ini orang bodoh yang buta mata.
Ini adalah pil yang dibuat sendiri oleh sang pencipta pil dari alam dewa. Pil yang dibuat sendiri oleh tangannya. Adik kecil, berikan pil ini padaku. Bagaimana? Aku bersedia membayar 50 miliar. 100 miliar. Lin Yang, salahkan dirimu sendiri karena terlalu lemah. Kalau kamu masih punya akal sehat, segera tanda tangani perjanjian ini, dan minggat dari keluarga Xia. Dengan kemampuanmu itu, kamu bahkan tidak pantas untuk berbicara denganku di sini. Kuperingatkan kau. Jangan membuat keributan di sini. Tuan Su sudah memberikan lukisan yang dibuat sendiri oleh Yang Mulia Kaisar Dewa. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan gumpalan tanah liatmu yang rusak itu. Lukisan yang dibuat sendiri oleh Yang Mulia Kaisar Dewa. Omong kosong. Bagaimana aku bisa tidak tahu? Kaisar Dewa pernah melukis? Kau ini sampah yang tidak berpengetahuan. Berhenti bicara omong kosong di sini. Perjanjian hari ini, mau tidak mau harus ditandatangani. Betul sekali. Cepat tanda tangani perjanjian ini. Bawa kekasihmu itu keluar dari keluarga Xia. Kalian menghinaku tidak apa-apa, tapi berani menghina istri dan anakku. Aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. Berani sekali. Cowok tampan ini berani melawan majikannya sendiri. Batu. Adik kecil ini, benar sekali. Lukisan ini, lukisan naga 9 dan burung phoenix. Memang palsu. Tuan Huang yang mana? Kau tidak salah, kan? Benda milik Kaisar Dewa ini, bagaimana mungkin palsu? Kepala keluarga Xia. Kau meragukannya? Kemampuanku, ya? Aduh, tidak. Anda adalah otoritas di dunia penilaian barang antik. Tentu saja saya tidak berani mengatakan begitu. Itu benar-benar omong kosong. Meskipun lukisan ini palsu, itu masih lebih baik daripada pil tanah liat usangnya itu. Kau ini orang bodoh yang buta dan dungu. Ini adalah pil yang dibuat sendiri oleh pencipta ilahi alam rohani. Adik laki-laki, berikan pil ini padaku. Bagaimana? Aku bersedia membayar 50 miliar. Tidak. 100 miliar. Tuan Huang, Anda sudah melihatnya dengan jelas. Pil kecil ini, bagaimana mungkin bernilai 100 miliar? Suami saya biasanya suka berbicara berlebihan. Jangan sampai Anda ditipu olehnya. Perhatikan baik-baik. Benar-benar nyata. Harta karun langka seperti ini, bagaimana mungkin ada di tangan orang sampah ini? Biarkan aku melihat. Pasti dicuri. Tuan Huang, Anda jangan sampai menimbulkan masalah bagi diri sendiri. Tuan Huang, Anda benar-benar bersedia membayar 100 miliar untuk menukar pil kecil ini? Saya, Huang. omong du omong. Tuan Huang, Ini cucu menantuku. Hadiah ulang tahun untukku. Dengan apa kau berani merebutnya? Kepala keluarga Xia. Kau sudah tua. Malunya hilang sudah. adik, Berikan pil ini. padaku. Ratusan miliar aset keluarga Huang akan menjadi milikmu. Aset miliaran. Ini bukan jumlah uang yang sedikit. Ini cukup untuk keluarga Xia menghasilkan uang selama puluhan tahun. Kan? Qu'on dissimula. Memang sangat menggoda. Tapi, Ini adalah persiapan istriku. Dengan hati-hati. Aku tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Kepala keluarga Xia. Kau memiliki cucu perempuan seperti ini. Benar-benar beruntung sekali ya. haha. Adik laki-laki. Jika kau memiliki masalah di kemudian hari, jangan ragu untuk datang ke Wan Baozhai. Cari aku. Temanmu ini sudah kuanggap sebagai sahabatku. Kepala keluarga Xia. Aku pamit. Xia Shui, Hadiah ulang tahun yang kau siapkan untuk kakek. Kau benar-benar sangat perhatian. Kakek. Aku, Kalian tenang saja. Kakek, Pasti tidak akan menyanyiakan kamu dan Yue Mue. Tuan Shu, Kupikir pernikahanmu dan Xiak Suini, lebih baik kita pertimbangkan lagi. Bekla, Kalian Secluarga. Bercatalin, la Lumangincari. Tunggu saja balasan saya. Karena hari ini semua orang berkumpul, aku akan mengumumkan satu hal. Karena hari ini semua orang berkumpul di sini, aku ingin mengumumkan sesuatu. 3 hari lagi adalah ulang tahun Swear. Aku akan mengadakan pesta di Hotel Longcheng. Saat itu tokoh-tokoh penting Longcheng akan hadir semua.
Kau masih ingat ulang tahunku? Di Hotel Longkeng? Tapi ini standar bintang 9. Kau ini sampah. Sedang melamun apa di sini? Hotel Longkeng. Setahun hanya menyelenggarakan satu pesta. Berapa banyak keluarga terpandang? Saja tidak punya kualifikasi. Kau pun pantas? Dia itu orang penting sekali di kota naga. Kau gila ya? Kalau berani ngomong sembarangan lagi, percaya atau tidak, sekarang juga aku akan mengirimmu ke rumah sakit. Lin Yang. Hotel Naga bukanlah tempat yang bisa kita datangi. Lupakan saja. Swear, aku sudah bilang. Aku akan membuatmu menjadi wanita terbahagia di dunia. 3 hari lagi, kau akan menjadi wanita paling berjaya di kota naga ini. Hihi, kau benar-benar tidak bisa disembuhkan. Nanti. Akan diusir oleh orang-orang Hotel Longkeng. Low. Jangan sampai bilang bahwa kita adalah anjing keluarga Xia. Tenang. Nanti. Aku akan mengirimkan undangan kepada kalian. Aduh. Jangan dengarkan omong kosong orang ini di sini. Omong kosong. Aku ya, lebih baik kembali dan tidur saja. Ah. Yang mulia, sudah memberitahu orang-orang di Hotel Longkeng? Semua sudah diatur. Standar jamuannya adalah kelas atas sekali. Ketua Dewan Direksi Grup Longkeng ingin bertemu dengan Anda. Tidak mau? Sebarkan kabar ke seluruh keluarga besar Longkeng. 3 hari lagi, pesta ulang tahun istriku. Mereka harus hadir. Dapat berpartisipasi dalam jamuan Kaisar Dewa adalah suatu kehormatan bagi mereka. Katakan kepada mereka, jangan sampai membocorkan identitas saya. Baik. Xuea, kau mencariku? Aku ingin kau temani aku, ikut reuni kampus. Jangan salah paham ya, yang memaksa aku untuk mengajakmu. Baiklah. Lin Yang. Tentang pesta ulang tahun itu, aku tahu kau melakukan ini untukku, tapi aku tidak berharap kau berpura-pura kaya. Nanti akan kubicarakan dengan kakek. Saat itu, kau cukup mempersiapkannya sedikit saja. Xuea, percayalah padaku, 3 hari kemudian, kaulah penguasa seluruh Longkeng, mutiara yang paling berkilau. Hahaha. Aku pernah melihat orang yang ikut pesta pernikahan tanpa diundang. Seperti kamu ini, bahkan reuni sekolah pun kamu datangi tanpa diundang. Mungkin, hanya kamu, Lin Yang. Aku pernah melihat orang yang ikut pesta pernikahan tanpa diundang. Seperti kamu. Yang bahkan acara reuni teman sekolah pun ikut nimbrung. Mungkin hanya Lin Yang kamu saja. Ayo. Kalian semua kalah dalam permainan. Kukatakan seperti Lin Yang. Orang yang tidak tahu malu seperti itu, pasti akan ikut juga. kalah un game. Memangnya cuma harus mentraktir? Lagi pula hotel ini milik keluarga kami. Tapi hotel keluarga kami punya peraturan tertulis. Lin Yang d'Ananjing dit la Ramazuk. Wang Hao. Kok aku nggak pernah dengar peraturan seperti itu? Baru saja dibuat. Sure. Aku tidak menyangka kau menyuruhku membawa Lin Yang ke sini. Ternyata hanya untuk bermain game. Kau keterlaluan, Xuea. Untuk apa kau masih membela orang tidak berguna ini? Kau sangat cantik. Di seluruh Longkeng, pria seperti apa yang tidak bisa kau dapatkan? Bagaimanapun juga, Lin Yang adalah suami saya. Saya tidak mengizinkan kamu berbicara seperti itu tentangnya. Xia Shui. Dengarkan nasihat dari sahabatmu ini, laki-laki sepertinya itu. Mungkin seumur hidup, tidak akan pernah bisa masuk restoran mewah seperti ini. Lebih baik ku ikut Tuan Wang saja. Hotel ini nantinya akan menjadi milikmu. Oh iya. Tuan Wang sudah mengaturnya. Lusa adalah ulang tahunmu, rayakan saja di Hotel Tuan Wang. Hotel murahan seperti ini tidak pantas untuk merayakan ulang tahun istriku. Lin Yang, apa katamu? Hotel murahan seperti ini, layakkah untuk merayakan ulang tahun istriku? Lin Yang, apa katamu? Hanya bisa bicara besar. Hotel seperti ini memang pantas untukmu. Sampah, tempat yang seumur hidup tidak akan mampu kubayar. Siapa bilang aku tidak mampu? Coba lihat ucapanmu yang begitu besar. Kalau begitu, semua biaya pertemuan hari ini kau yang tanggung. Aku tidak masalah membayarnya. Tapi aku punya syarat. Hari ini berapapun uang yang kuhabiskan,
Kau sudah menghasilkan setengahnya. Baiklah. Hari ini aku ingin melihat pemulung sepertimu ini. Bagaimana bisa melawan aku? Lin Yang. Kartu ini berisi 200.000. Ambillah. Tenang saja. Sedikit uang ini masih kumiliki. Aku, Wang Xiao, seumur hidupku, baru pertama kali ini melihat orang yang tidak takut mati, beradu kaya denganku. Tuan Muda. Apakah perlu saya atur untuk Anda? Tidak perlu. Sudah ada yang membayarnya. Tapi nanti kau minta satpam mengawasiku baik-baik. Awas ada yang kabur tanpa membayar. Tuan. Ruangan VIP seperti apa yang Bapak butuhkan? Kami menyediakan. Ruangan VIP biasa, seharga Rp108.080. Ruangan VIP mewah, Rp388.080. Ruangan VIP utama, Rp988.080. Yang tertinggi, ambil saja yang biasa saja. Tidak perlu. Atur saja yang tertinggi untukku. Tidak perlu. Atur saja yang tertinggi untukku. Lin Yang. Berlagak kaya. Orang ini, sebentar lagi akan kehilangan muka. Biar dia berlagak dulu sebentar. Nanti saat membayar, kita lihat apakah kau akan berlutut memohon padaku. Sebentar lagi kita lihat saja. Siapa yang akan berlutut pada siapa? Pergi. Tuan. Menunya, tolong. Saya mau 1 porsi hidangan yang paling mahal. Jangan-jangan dia tidak bisa membaca bahasa Inggris, atau tidak bisa menyebutkan namanya ya? Lin Yang. Teman-teman sekelas susah payah berkumpul sekali ini. Kamu tidak mungkin tidak memesan minuman, kan? Benar juga. Beri aku 5 botol anggur Xuanlong. Kau ini datang untuk bercanda, ya? Siapa yang tidak tahu anggur Xuanlong? Hanya ada di wilayah ilahi. Itu adalah minuman favorit Kaisar Ilahi. Kau berani mengatakannya? Kurasa dia hanya tidak mau membayar. Baru saja mengatakannya begitu saja. Minuman termahal kalian apa? Anggur Merah Manhattan, c'est botol 3 juta. Aku paling tidak suka minuman beralkohol impor. Kalau begitu, bawa 5 botol dulu untuk berkumur. Kalau begitu, bawa 5 botol dulu untuk berkumur. Lin Yang. Jangan sok tahu. Ini bukan sesuatu yang mampu kau beli. Tenang saja, aku masih punya uang sebanyak itu. Nyawa saja hampir melayang masih saja berpura-pura. Tidak apa-apa, nanti saat membayar. Pemalas miskin ini akan segera terungkap. Khawatirkan dirimu sendiri saja dulu, jangan makan di hotel milikmu sendiri. Kalau kamu tidak mampu membayarnya. Itu akan memalukan. Lucunya. Kita lihat saja nanti. Tuan Lin. Total tagihan Bapak adalah Rp18.300.000. Sebanyak ini. Bukankah kalian salah hitung? Nona. Ini. Lin Yang. Meskipun aku membayar setengahnya, sisanya lebih dari 9 juta, bisakah kau bayar? Masih terlalu sedikit. Orang miskin ini, jangan-jangan dia sudah gila. Semua konsumsi tamu hotel, akan saya bayarkan semua. Silakan bayar. Tuan Lin. Jangan bercanda di sini, Tuan. Ini bukan warung tenda. Lakukan seperti yang dia katakan. Ya. Lin Yang, kita lihat saja bagaimana kau menyelesaikannya nanti. Semua tagihan tamu hotel akan saya tanggung. Tuan Lin. Tamu di hotel ini, totalnya 85 juta. Banyak sekali uangnya. Lin Yang, bisakah kau membayarnya? Masih terlalu sedikit. Lin Yang, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan?
Kurasa dia benar-benar gila. Kalau tidak mampu ya sudahlah. Sok kaya raya. Panggil bos kalian. Katakan aku ingin membeli hotel ini. Kojila. Kau tahu berapa harga hotel ini? Lin Yang. Hari ini tuan muda ini memberimu kesempatan. Lagi pula ayahmu sudah meninggal. Atau panggil aku ayah hari ini. Ayah akan mentraktir makan malammu hari ini. Atu. Biarkan istrimu melayaniku semalaman. Jika kau melayaniku dengan baik, makan malam ini juga kuanggap lunas. Tuan Wang memang murah hati. Lebih baik kau tidur denganku saja. Aku hanya butuh 1 juta. Many Inker. Kau wanita cantik. Aku sudah bosan tidur denganmu. Bagaimana, Lin Yang? Aku hanya akan bicara sekali. Ambil kartu ini dan temui bos kalian. Aku ingin membeli hotel ini. Aku hanya akan mengatakan sekali saja. Ambil kartu ini dan temui bos kalian. Aku akan membeli hotel ini. Kau ini orang miskin. Menggunakan kartu lusuh seperti itu untuk menipu siapa? Kurasa itu kartu bus. Tuan Lin, saya mengerti. Ayah, kenapa kau datang? Ini kartu siapa? Milikku. Ini kartu hitam eksklusif. Anda berkenan menginap di hotel saya? Merupakan suatu kehormatan bagi saya. Saya rela menyerahkan hotel saya dengan kedua tangan. Ayah. Kau gila ya? Bagaimana kau bisa memberikan hotel? Sekara kuma kepada orang yang tidak berguna ini? Matamu sudah buta. Kartu hitam ini hanya ada 3 di dunia. Pemiliknya adalah 3 orang penting yang mendirikan kamar dagang dunia. Orang sepenting itu pun berani kau lawan? Apa? Tidak perlu mengantar saya. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Lagi pula, aku sudah ada janji dengan orang lain. Ada orang yang akan membayariku setengahnya. Ksue. Mulai sekarang, kaulah bos di sini. Lin Yang. Sebenarnya, siapa dirimu? Lin Yang. Kau sebenarnya siapa? Swear, kenapa kau bertanya seperti itu? Sejak kau kembali, kau benar-benar berbeda dari 5 tahun lalu. Kadang-kadang aku berpikir, Ko sebenarnya suamiku atau bukan? jadi, selama 5 tahun ini, ada apa sebenarnya? Setelah keluarga Lin dibantai di masa lalu, aku terdampar di perbatasan, medan perang neraka. Tempat itu adalah medan pertempuran besar antara dunia para dewa dan dunia para iblis. Banyak orang mati di sana. Yang membuatku bertahan hidup adalah hanya kamu dan Yuewe. Kartu hitam itu. Ada apa Jorangan? Sekarang d'âme pemusnaon clan belum terbalaskan. Demi keselamatan ksuer. Lebih baik. Jangan biarkan dia tahu. Identitasku lebih baik. Kartu itu diberikan orang lain kepadaku. Aku pernah menyelamatkan nyawanya. Jadi, dia memberikannya sebagai hadiah. Kapadoku. 5 tahun ini, kau banyak menderita. Aku salah paham padamu. Aku tidak apa-apa, swear. Yang merasa tersakiti adalah kau dan Yuewe. Aku janji padamu, aku pasti tidak akan membiarkan kalian berdua mengalami ketidakadilan lagi. 2 hari lagi adalah hari ulang tahunmu. Aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Kau dan Yuewe baik-baik saja. Adalah kebahagiaanku yang terbesar. Oh. Lalu kau, sudah memaafkanku? Kau bermimpi. Member kena pain? Aygreko. Oh baiklah. Yang mulia, bagaimana keadaan Swear? Dia tinggal di keluarga Xia. Xia Donghai ingin menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk perjodohan dengan keluarga Zhao di Longcheng. Laki-laki tua ini
benar-benar tak pernah menyerah, ya? Yang mulia, ada satu hal lagi. Pelaku pembantaian keluarga Lin sudah ditemukan. Apa katamu? Yang membantai seluruh keluarga Lin waktu itu adalah keluarga Zhao dari kota naga. Menikah dengan keluarga Zhao adalah keberuntungan bagi keluarga kita. Lupakan saja orang yang tidak berguna itu. Lin Yang, bersikap baiklah pada Zhao King. Bu. Kepenokan, kukuku kepercayakan padamu. Kepala keluarga Xia, saya pasti akan memperlakukan Xia Sui dengan baik. Quelle obégitus et tenant. Kalian anak muda ya, senang-senang saja, kami pergi dulu. Kekek. Si tua sudah menjualmu padaku, mau kabur kemana lagi? Lepaskan aku. Berteriak lagi, percaya tidak kalau aku akan menyuruh orang. Berjalaran memperkosa kamu? Begitulah seharusnya, patuhlah dengan baik, kau akan kurasakan kenikmatannya. Lepaskan aku. Berani menyentuh wanitaku, aku akan mengambil satu tanganmu. Berani menyentuh wanitaku, aku akan mengambil satu tanganmu. Lin Yang. Tidak menyangka, kau sampah, masih hidup juga. Berani sekali kau menyentuhku, hari ini akan kubuat kau sangat menderita. Hanya dengan kemampuanmu, bahkan untuk menjadi anjingku pun kau tak pantas. Ku sedang mengkari masalah. 5 tahun lalu aku bisa membinasakan seluruh keluargamu, sekarang pun aku masih bisa. Malam ini, aku akan mengambil keluarga Zhao. Perbuatanmu di masa lalu, harus kau tanggung akibatnya, hanya dengan kau. Panji Laurent. Ting. Di wilayahku. Kita lihat apa yang akan kau gunakan untuk melawan saya. Sebaiknya nanti kau jangan. Berlututlah dan mohon padaku. Serang mereka semua. Siapa yang menghabisinya, aku akan memberinya 1 juta. Lin Yang, apa yang ingin kau lakukan? Seperti yang telah kukatakan, aku akan membuat keluarga Zhao Membayar harganya. Malam ini, keluarga Zhao pasti akan binasa. Lin Yang, kau jangan bertindak sembarangan. Aku punya uang. Aku bisa memberimu uang. Uang. Benar. Saya punya uang. 1 miliar. 1 miliar bagaimana? Asalkan kau membiarkanku hidup. Layak juga dijadikan taruhan. Aku bertanya padamu, keluarga Lin dan keluargamu, keluarga Zhao, mengapa kalian menyerang keluarga Lin? Aku juga tidak tahu. Aku tidak ingin mengulanginya lagi. Saat itu aku hanya ikut terlibat saja. Yang merencanakan aksi itu adalah ayah dan kakakku. Xue. Mari kita pergi. Kau mau melakukan apa? Lin yang sudah bilang akan melepaskanku. Benarkah? Aku hanya ingat Kaisar Ilahi berkata, malam ini, keluarga Zhao pasti akan binasa. Lin yang adalah Kaisar Dewa. Tidak mungkin. Tenang saja. Orang-orang lain dari keluarga Zhao segera akan turun menemani kau. Lin Yang. Mengapa Nona Jiu Feng berada bersamamu? Aku tidak ingin menyembunyikannya lagi. Sebenarnya, akulah Kaisar Ilahi. Aku akan memberikanmu dan Yuewei kehidupan terbaik. Lin Yang, kau masih berbicara omong kosong. Lepaskan aku akan pulang sendiri. Hei. Lin Yang, Anjun tak berguna. Masih saja mengganggu suara kami. Lalu, putra keluarga Zhao itu? Ibu. Zhao Qing berniat jahat terhadapku. Lin yang menyelamatkanku. Ting. Kau ini kodok. Mengganggu sekali, sangat mengganggu. Dia menyelamatkanmu. Justru datang untuk merusak urusan baikmu. Kalian karena sedikit keuntungan kecil. Berulang kali, membawa Swear ke tempat berbahaya. Apa yang kalian anggap dia? Ini keterlaluan. Kau anjing tak berguna. Xia Sui adalah putriku. Kau urusi saja urusanmu. Ibu. Lin Yang, cepat pergi. Kau dengar, anjing tak berguna. Segera pergi. Xue, ingatlah ini. Di masa depan, tidak akan ada seorang pun yang memaksamu melakukan apapun. Masih saja berani bicara besar di sini. Cepat,
Pergi dari sini. Kalian kalau berani lagi makam-makam sama Shiaksu. Percaya atau tidak, aku akan membinasakan keluarga Xia kalian. Kau ini tidak tahu diri. Kau. Ting. Tuhan Kaisar, semua sudah dibersihkan. Kumpulkan para pengendali naga. Malam ini, aku akan membuat keluarga Zhao lenyap. Ya. Haha, Kokak Tion. Barang baru datang. Masih anak-anak lagi, kalian mau ngapain? Lepaskan aku. Tunggu di luar. Tunggu sampai aku puas. Dia jadi milik kalian. Baiklah, Kak Tion. Jangan mendekat. Aku akan berteriak. Panji Laurent. Ini wilayahku. Coba lihat siapa yang bisa kau panggil. Minum ini. Minum. Jangan keterlaluan. Berani kau panggil lagi? Coba saja. Akan ku telanjangi dan kubuang ke tempat sampah. Minum. Hahaha. Kokak Tion. Pergi. Tidak lihat aku sedang sibuk? Kakak King sudah tiada. Siapa yang melakukannya? Tidak tahu. Periksa. Aku ingin melihat. Siapa yang berani mengusik keluarga Zhao di Longcheng? Akan ku pastikan dia mati tanpa tempat peristirahatan. Benar. Keluarga Zhao kalian, siap-siaplah untuk pemakaman. Keluarga Zhao kalian, siapkanlah urusan belakangmu. Lin Yang. Jangan terburu-buru. Aku akan segera mengantarmu. Menemani adikmu. Berani menyentuh keluargaku, akan kubuat kau hidup tak tenang. 5 tahun lalu, hutang yang ditanggung keluargamu. Sotnya membayar hutang. Anak muda, 5 tahun lalu kau berhasil kabur. Kau memang beruntung. Hari ini aku akan menghabisi kau sampai berkeping-keping. Sebagai persembahan untuk adikku, panggil orang-orang. Abizi Jiang Tuku. Hanya beberapa semut saja. Dengan mudah akan kuhancurkan. Lin Yang, ayahku adalah gubernur saat ini. Jika kau menjamah satu helai rambutku saja, kau dan keluarga Xia, tak seorang pun akan selamat. Sekarang juga kau berlutut di hadapanku. Aku bisa membiarkanmu tetap hidup. Ku hitung sampai 10. Keluarga Zhao kalian, dulu mengapa harus menyerang keluargaku? Keluarga Lin Yang. Aku tidak akan mengatakan apapun. Lin Yang, keluarga Zhao tidak akan melepaskanmu. Sepertinya, kuberikan kau kesempatan. Kau tidak menghargai itu. Hei, Tunggu. Lin Yang, aku akan mengatakan semuanya. Aku akan mengatakan semuanya. 5 tahun lalu, keluarga Zhao kami hanya dibayar untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Orang yang ingin membunuh kalian, bukan kami. Lalu siapa? Aku hanya ingat, orang itu memanggilnya Tuan Si. Selebihnya aku tidak tahu. Dia kenapa? Dia terkena racun yang sangat kuat, Lin Yang. Dia masih perawan. Kalau kau menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Asalkan kau melepaskanku, bolehkah? Sungguh, lepaskan aku. Bersihkan semuanya. YK. Yang mulia Kaisar. Kau ingin melakukan apa? Kau pernah mendengar tentang 18 siksa Asura? Aku tidak tahan lagi, tolong bantu aku, ya? Aku tidak tahan lagi, tolong aku, ya? Kau jangan bergerak dulu. Kenapa? Apakah aku tidak cukup cantik? Aku sudah menikah. Aku. Kau sudah tidak apa-apa. Pulongla. Tunggu sebentar. Yang mulia Kaisar, para pengendali naga telah mengepung keluarga Zhao. Mohon Yang mulia Kaisar memberi perintah. Baiklah, malam ini, kita akan memberikan keluarga Zhao. Kuberikan hadiah besar ini.
Selamat kepada kepala keluarga yang diangkat menjadi gubernur. Selamat kepada kepala keluarga Zhao. Tuan Xi terlalu berlebihan. Kali ini, Zhao dapat menjadi gubernur. Semua berkat bantuan Tuan Xi dan Tuan Muda Kong. Kali ini aku datang, tetapi membawa perintah dari Tuan Kong. Tuan Kong mendengar bahwa sisa-sisa keluarga Lin masih hidup. Ingin meminta Tuan Zhao untuk turun tangan, menyingkirkannya. Dia hanyalah seekor anjing yang kehilangan rumahnya. Tuan Muda Kong memerintahkan Zhao untuk menyelesaikannya. Tuan Muda Kong sudah berkata, selama kau berhasil menyingkirkan Lin yang kali ini, tahta penguasa kota naga akan menjadi milikmu. Seekor semut kecil. Aku bisa melenyapkannya hanya dengan satu genggaman. Hahaha. Tuan rumah, ada masalah, gegabah sekali, tidak beretika sama sekali. Tuan muda pertama dan tuan muda kedua hilang. Apa? Siapa yang melakukannya? Itu Lin Yang. Lin Yang, tidak mungkin. Dia di mana? Aku akan membuatnya. Henke Bergping-Keping. Kepala keluarga Zhao. Aku, Lin Yang. Member Kanmu Lon Sankimation. Lin Yang, kau berani sekali datang sendiri? Aku akan menguliti dan menyiksamu, untuk membalas kematian putraku. Hari ini, aku akan membuat seluruh keluarga Zhao mengikutiku, keluarga Lin, ke kuburan. Seekor anjing tak berguna dari keluarga Lin, masih berani sekali. Serang mereka semua. Kalian semua bengong ngapain? Siapa yang menghabisinya? Aku akan memberinya 1 miliar. Tuan Shi. Mohon bantuan Anda untuk membalaskan dendam anakku. Tidak perlu kau katakan. Aku juga akan mengalahkan anak muda itu. Tuan Shi. 5 tahun lalu mengapa kau menyerang keluargaku? Menjenjak Kikoa. Apakah perlu alasan? Tuan Xi adalah orang dari keluarga Kong, lembah hantu. By soccer kau meninggalnya? Keluarga Kong dari lembah setan. Apa ini? Keluarga Kong dari lembah setan. Apa ini? Berani sekali, kau berani menghina keluarga Kong dari lembah setan? Tuan Xi adalah para ahli yang bertempur di medan perang Asura. Seperti menyembelih babi dan anjing. Lin Yang, kau sudah selesai. Raja Dewa, aku datang. Tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri. Kau hampir mati. Kau masih berani bersikeras. Terima serangan ini. Kekuatan ilahi. Kau sebenarnya siapa? Seekor anjing dari keluarga Kong. Saja pantas tahu namaku? Lin Yang. Jika aku sampai celaka, keluarga Kong dari lembah hantu tidak akan melepaskanmu. Apalagi hanya keluarga Kong kecil itu, meskipun Tuan Lembah Gui datang pun hanya pantas menjadi anjingku. Tidak boleh memukulku. Beri aku alasan mengapa kau tidak boleh memukulku. Aku tahu keberadaan adikmu. Lan Wanru. Aku tahu keberadaan adikmu. Lan Wanru. Kau bilang apa? Di mana adikku? Asal kau tidak memukulku, akan kukatakan keberadaannya. Tidak seorang pun boleh mendektiku. Bawa pergi. Kau tahu? Aku. Tidak tahu. Aduh. Lin Yang. Aku tahu aku salah. Ampuni nyawaku. Aku sudah bilang, malam ini, keluarga Zhao harus musnah. Sembilan naga, dengarkan parentaku. Yang mulia Kaisar. Parentalkan penjenak naga. Untuk membantai keluarga Zhao, aku ingin keluarga Zhao lenyap dari kota naga. Baiklah. Di mana pengendali naga? Ada. Perintah Dewa Agung. Musnakan keluarga Zhao. Ya. Dewa Agung. Aku tahu aku salah. Ampunilah aku. Yang mulia Kaisar, keluarga Zhao sudah lenyap, sama sekali dari Longcheng. Kirakan istana naga dan istana Phoenix. Dan semua penunggang naga. Untuk mencari keberadaan adikku,
Ya. Yang Mulia Kaisar. Lalu, keluarga Kong dari Lembah Setan bagaimana? Yang terpenting sekarang adalah menemukan adikku dulu. Soal keluarga Kong dari Lembah Setan. Biarkan mereka hidup beberapa hari lagi. Bagaimana urusanmu? Semuanya sudah diatur dengan baik. Besok hari ulang tahun istri Anda. Keluarga-keluarga besar di Longcheng. Aktor dan artis papan atas. Para kepala keluarga dari berbagai keluarga besar. Semua akan hadir. Gonya? Gaun itu dibuat oleh puluhan desainer kelas dunia. Dengan tangan mereka sendiri. Sudah selesai. Hadiah untuk Swear. Bagaimana persiapannya? Kalung terbaik di dunia. Bintang dunia. Sudah didapatkan. Baik. Aku pasti akan memberikannya pada Swear. Suatu pesta besar. Kudengar Lin Yang benar-benar sudah memesan hotel Kota Naga. Kekek. Menurutmu kita harus pergi atau tidak? Ya? Lin Yang gini. Pasti menyembunyikan sesuatu yang penting dari kita. Harus pergi. Pasti harus pergi untuk melihat sendiri. Yaitu, melihat menantu yang tidak berguna itu. Bagaimanapun juga, rencana apa yang sedang ia rencanakan. Aku harus mengawasi putriku. Jangan sampai Lin Yang itu menyerahkannya kepada seorang putra keluarga kaya. Si Lin Yang itu benar-benar bisa memesan Hotel Longcheng. Kurasaya. Pasti dengan menjual istrinya untuk mendapatkan koneksi. Dia juga mengatakan bahwa harus mengundang tokoh-tokoh penting tingkat atas Longcheng. Siapa yang akan mengindahkannya? Dia, Lin Yang. Berani sesumbar seperti itu. Nanti yang malu. Bukankah tetap keluarga Xia kami? Kurasa Lin Yang ini mungkin tidak akan bisa menepati janjinya. Tidak berani datang lagi, ya? Dia tidak akan. Aktris papan atas Hao Qian datang. Zhao Qian. Bagaimana dia bisa datang? Dia adalah bintang internasional. Nona Xia. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Meminta seorang aktor, apa susahnya? Aku tidak percaya. Dia bisa mengundang orang penting dari Kota Naga. Bahkan kepala Kota Naga datang. Kepala kota bahkan datang. Selamat ulang tahun, Nona Xia. Terima kasih. Pemimpin Longcheng telah tiba. Para pemimpin Longcheng telah datang. Selamat ulang tahun, Nona Xia. Terima kasih. Timpa Pangaza Utama Longcheng telah tiba. Keempat penguasa utama telah datang. Ini adalah tokoh-tokoh penting tingkat atas Longcheng. Nona Xia. Saya mewakili 4 penguasa naga. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Di mana Lin Yang? Silakan Lia ke sini. Lin Yang, ini semua untukmu. Aku sudah bilang, aku akan membuatmu menjadi wanita terbahagia di dunia. Aku sudah bilang, aku akan membuatmu menjadi wanita terbahagia di dunia. Ini bukan 2 hari yang lalu, di Balai Lelang Dunia, memotret 30 miliar. Bintang abad itu? Bagaimana bisa ada di tangan Lin Yang? Tidak mungkin. Dia seorang menantu. 30 miliar. Pernahkah dia bermimpi memiliki uang sebanyak itu? Biarkan aku melihatnya. Pasti palsu. Benda yang buta mata. Bintang abad ini kuantar sendiri. Bagaimana mungkin palsu? Ini. Bagaimana ini mungkin terjadi? Ini adalah rumah mewah teratas di pusat kota. Nanti.
Ini adalah rumah kita. Rumah kita. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan wanitaku mengalami sedikit pun ketidakadilan. Kakek. Kau lihat Lin yang berbicara seperti itu. Maksudnya adalah, Xia Sue menderita di rumah kita, bukan? Siapakah sebenarnya Lin yang gini? Yuxiang, kau tahu? Lin Yang. Bukankah dia hanya orang yang tidak berguna? Bisa jadi apa lagi? Lin yang gini. Pasti tidak sederhana. Pasti tidak sederhana. Kakek. Apakah kakek sudah tua ya? Dia itu orang yang tidak berguna. Bisa punya identitas apa sih? Berani sekali. Kakek. Kau ini wanita cantik tapi bodoh. Kau mengerti apa? Yuxiang. Panggilkan Lin Yang untukku. Enggak. Sikapmu harus sangat hormat. Baik. Xiao Shui. Sejak kalian pindah dari keluarga Xia, kakek benar-benar merindukan kalian. Kakek. Kami akan sering menjenguk Anda. Keluarga sendiri tak perlu banyak bicara. Kau benar-benar cucu perempuan kesayangan kakek ya. Tentang Lin Yang itu, kakek mau bertanya sedikit ya. Di pesta ulang tahun Xiao Sui, bagaimana kau bisa mengundang begitu banyak bos dari kota naga? Kesini? Aku pernah menyelamatkan seorang misterius. Mereka datang karena orang itu, Saj. Apakah orang-orang ini masih akan? Tidak akan. Dia cukup sibuk. Lagi pula, budi sudah kubalas. Aku tidak akan menghubunginya lagi. Begitu ya? Lin Yang. Aku bertanya padamu. Kau sebenarnya siapa sih? Lin Yang, aku bertanya padamu. Kau sebenarnya siapa? Kakek. Kenapa kau bertanya seperti itu? Hotel Longcheng ini bukan tempat yang bisa dipesan hanya dengan koneksi. Lin Yang. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Ini sangat sederhana. Mengandalkan uang. Lihat betapa hebatnya kamu. Hotel Dragon City dan rumah mewah lagi. Bagaimana bisa hanya dengan sedikit uang? Bisa berubah dari gadis biasa menjadi putri raja. Meskipun sombong, tetap saja terlihat miskin. Hanya karena punya sedikit uang, bisa seenaknya. Bukankah seenaknya itu bergantung pada uang, mengandalkan mulutmu saja? Lin Yang. Berbicaralah dengan lebih sopan. Jangan lupa identitasmu. Kau hanyalah menantu di keluarga Xia kita. Bu. Sebaiknya kalian berhenti bicara. Yue masih di sini. Hanya karena punya sedikit uang. Kau pikir bisa membeli seluruh kota Longcheng. Begitu saja, aku memang berniat seperti itu. Aku pernah berjanji pada Yue akan memberinya sebuah kastil. Kebetulan sedang butuh lahan. Apakah kastil putri, ayah? Benar. Setelah ini, setiap bulan Yue adalah putri, tercemerlang di kota naga. Membangun istana. Kau pikir kau ini, jenis kerang apa? Menurutku, hanya buang air kecil saja, hanya istana pasir saja. Istana pasir saja. Kau berani bermain game? Ada apa yang tidak berani? Dalam waktu sebulan. Jika istana belum selesai dibangun, bawa kekasihmu itu keluar dari kota naga. Kakak. Aigreko. Baik. Jika aku menang, kau keluar dari keluarga Xia. Dan kembalikan identitas Xuer. Sepakati itu. YYI. Kojila. Bermain game seperti ini dengannya. Ibu. Membangun istana bukan seperti membeli kubis. Tidak bisa dibangun hanya karena diucapkan. Dia pasti kalah. Lin Yang. Tidak mungkin terwujud dalam 1 bulan. Lin Yang. Kau tunggu saja sampai diusir dari kota naga. Yang Mulia Kaisar, ada petunjuk tentang keberadaan adik perempuan Anda. Bawahan sedang menyelidikinya. Baiklah. Beritahu aku segera jika ada perkembangan. Ya.
siapapun itu, berani sentuh adikku sedikit saja, akan ku buat dia menyesal seumur hidup. Tempat untuk membangun kastil sudah ketemu. Ada sebidang tanah di selatan kota. Lelang besok siang. Tanah itu sangat diincar. Kekesi Xia Yi. Grup lonceng pertama. Putra keluarga He juga akan ikut serta. Kekesi Xia Yi. Atur semuanya. Aku akan merebut lahan itu sendiri. Baik. Selamat malam. Silakan tunjukkan undangan Anda. Saya tidak punya. Bukankah itu menantu laki-lakimu yang tidak berguna itu? Undangan saja tidak ada. Masih berani datang kemari mempermalukan diri. Sial. Dia bahkan tidak pantas menjadi tukang sapu sepatu untukku. Apalagi menjadi menantu laki-lakiku. Permisi, apakah kalian bersama? Bukan. Lihat saja penampilannya yang miskin seperti itu. Sepertinya dia bukan teman kita. Lin Yang. Jika kose Carambert lucu. Dan menjilati sepatuku bersih. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membawamu masuk. Tidak perlu. Nanti akan ada orang yang mengajakku masuk. Anjing bodoh. Kau sakit ya? Tidak bisa tidak sombong. Kan? Ya. Ini lelang yang diselenggarakan keluarga Yo. Kau kira kau siapa? Anjing bodoh. Cepat tutup mulutmu. Lin Yang, kenapa kau di sini? Saya datang untuk menghadiri lelang. Tapi saya tidak punya undangan. Ayo, saya akan membawamu masuk. Nona. Tidak menyangka kau adalah putri keluarga Yo. Aku hendak menelepon ayahmu. Aku sudah setahun tidak bertemu ayahku. Bagaimana kau bisa bertemu dengannya? Lelang hari ini. Dia tidak akan datang? Tidak apa-apa, Lin Yang. Aku sudah tidak berharap banyak lagi. Tenanglah. Dia akan datang hari ini. Tenanglah. Dia akan datang hari ini. Terima kasih. Perasaanku sudah jauh lebih baik. Silakan duduk dulu. Aku keluar sebentar. Aku Yokun. Yang mulia Dewa Agung. Mengapa Tuan menghubungi saya? Sekarang aku berada di rumah lelang Tuan. Ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu. Lin Yang. Pemalas yang makan enak dari perempuan. Jangan kau kira kau bergantung pada seorang wanita untuk masuk ke sini, lalu bisa bersikap sombong. Tempat ini tidak mampu kau beli. Mangir. Ko. Lin Yang. Ko tunggu saja. Lin Yang, cepat duduk. Lelang akan segera dimulai. $500 hektar di selatan kota. Mulai penawaran. 51 miliar. 70 miliar. Lin Yang, kulihat kau anjing tak berguna ini. Dengan apa kau akan bersaing denganku? 100 miliar. Lin Yang, kau anjing gila? Teriak-teriak apa sih? Kau mampu membelinya? 1 miliar sekali. 1 miliar 20 juta. 2 miliar. Lin Yang, apa kau sengaja? Kau orang miskin. Kalau tidak mampu beli, jangan ikut campur. Kenapa kau diam saja? Ko, 200 miliar sekali. 210 miliar. 500 miliar. Seseorang, tarik anjing gila ini keluar. Siapa yang membuat keributan di sini? Ayah. Kepala keluarga Yo, dia datang. Kepala keluarga Yo. Saya adalah putra keluarga He. Juga VIP di ruang lelang kalian. VIP. Anjing gila ini, hanya asal teriak harga saja. Usir dia keluar. Kurasa kau ingin dipukul. Tuan Wu. Kau berani memukulku? Ko tahu siapa aku? Aku ini putra keluarga He. Keluarga He? Lalu bagaimana? Beritahu semua orang. Batalkan hak lelang keluarga He. Masukkan mereka ke daftar hitam. Ya. Dan lagi, keluarga He yang tidak tahu diri ini. Usir mereka keluar untukku. Keluarga He yang tidak tahu diri ini.
Usir dia keluar. Zhou, beraninya kau. Ko, lepaskan aku. Ko. Hadirin sekalian, Saya umumkan, tanah ini, milik Tuan Guilin. Bawahan tidak tahu Yang Mulia tiba. Mohon Yang Mulia memaafkan. Sudah berapa lama kau tidak bertemu putrimu? Mengapa Yang Mulia tiba-tiba bertanya tentang itu? Putrimu 2 hari lalu, hampir saja dilecehkan. Kau tahu? Aku tidak tahu. Kukira kau di luar sana, sudah memiliki keluarga lain. Bagaimana kau menjadi seorang ayah? Bagaimana Bapak bisa tahu semua ini? Urusan rumah tangga MU, bukan urusanku. Tapi aku hanya akan mengatakan ini sekali saja. Kerjasama antara Dewa Alam dan keluarga Yao di masa depan. Semuanya bergantung pada Yao Nana. kau menjadi? Hamba mengerti. Lin Yang, ibu saya kambuh penyakit lamanya. Cepatlah pulang ke rumah. Bu, bagaimana perasaanmu? Masih hidup? Untuk apa kau membawa orang sampah ini pulang? Apakah kau sengaja ingin membuatku kesal? Bukan begitu, Bu. Kukatakan kau ini seperti anjing yang selalu mengikuti majikannya. Urusan keluarga Xia, apa urusanmu ikut campur? Betul sekali. Cepat keluar dari sini. Sial sekali. Aku datang untuk menjengukmu. Jangan bicara seenaknya. Anjing menjenggak majikannya. Tidak perlu. Cepat keluar dari sini. Baiklah, kokak. Xia YY. Apakah kau lupa? Kita masih punya perjanjian. Orang yang kalah harus keluar dari keluarga Xia. Lin Yang, kau percaya atau tidak, aku akan mencabut gigimu, satu persatu. Lalu kita lihat apakah kau masih bisa bersikap keras kepala. Kau keluar dari sini. Bu, jangan emosi. Bu, ada apa? Bu? Ibu, ada apa? Kau pergi dari sini. Ada apa, Bu? Ada apa, Bu? Semua salahmu, laki-laki tidak berguna. Jika terjadi apa-apa pada ibuku, aku tidak akan memaafkanmu. Cepat hubungi dokter. Aku sudah menghubungi dokter sakti, seperti Hua Tuo. Tenanglah. Ibu pasti akan baik-baik saja. Laki-laki tidak berguna sepertimu, bisa berharap apa lagi, malah lebih hebat dari Hua Tuo. Aku sudah menghubungi Hiu. Ayahnya, He Xiang, adalah ahli pengobatan terhebat. Apa He Xiang pantas dibandingkan dengan Hua Tuo? Kau, pria tampan ini, apa pantas membicarakan ahli pengobatan? Kulihat siapa yang pantas kubantu. Ayah. Dialah Lin Yang, anak nakal. Berani-beraninya menyinggung keluarga kami. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu Hanke berkeping-keping. sangat menderita. Génial. C'est Coranjing qui lui argache ya saja. Urus saja dia. Silakan periksa penyakitnya dulu. Dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Silakan persiapkan pemakamannya. Dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Silakan persiapkan pemakamannya. Ibu. Aku kira dia ahli pengobatan hebat. Ternyata hanya tukang obat palsu yang menipu. Apa katamu? Lin Yang, kau hampir mati tapi masih saja berlagak. Ayahku adalah ahli pengobatan top. Dia mengatakan orang yang tidak bisa diselamatkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. C'est qu'un pulant katak dalam sumur. Lin yang sudah menghubungi tabib sakti Sai Hua Tuo. Leliakon. Tabib sakti Sai Hua Tuo adalah tabib suci saat ini. Hanya dengan kemampuanmu, kau bisa memanggilnya. Kau berbohong besar. Kau ini benar-benar menganggap kami semua belum pernah mendengar nama Sai Hua Tuo, ya? Lin Yang, aku akan memberitahumu. Ayahku memang cucu murid dari tabib sakti Sai Hua Tuo. Sai Hua Tuo memiliki cucu murid sepertimu. Benar-benar akhir hayatnya tidak terhormat. Begini saja, kalau kau bisa memanggil leluhurmu. Aku akan memanggilmu ayah.
Aku tidak punya anak laki-laki yang seusia denganmu. Dokter sakti sekelas Hua Tuo pun datang. Apa? Dokter sakti sekelas Hua Tuo pun datang. Menyelamatkan orang adalah yang terpenting. Betul. Dokter Sakti. Bagaimana keadaan ibuku? Tidak apa-apa. Dengan beberapa tusukan jarum dariku, ia akan segera sembuh. Sudah selesai. Bo, bagaimana keadaanmu? Ibu. Tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Terima kasih, Dokter Sakti. Nona, tak perlu berterima kasih. Apakah kau masih ingat? Kita pernah bertemu. Ku adalah orang yang menyelamatkanku saat itu. Nona itu ingat kembali. Saat itu aku juga atas permintaan Tuan Lin. Lin Yang. Jadi ternyata kaulah yang menyelamatkanku saat itu. Guru besar, Anda masih ingat saya, bukan? Kau siapa? Kita pernah bertemu sekali dulu. Aku juga pernah menerima kebaikan dari Anda. Banyak orang yang pernah kuberikan bantuan. Kau kira kau siapa? Nama baikku. Tidak akan kubiarkan orang kecil sepertimu menodainya. Banyak orang yang pernah kuberikan bantuan. Kau kira kau siapa? Nama baikku. Tidak akan kubiarkan orang kecil sepertimu menodainya. Guru besar. Saya. Kau boleh memanggilnya. Ku. Jika kau tidak bisa memanggilnya, bisa kubuat anakmu yang memanggilnya. Lelyakon. Lin Yang. Kau ini siapa? Kau pantas? Lin Yang. Anjing tak berguna, berani sekali kau, berani-beraninya kau melawan keluarga kami. Akan kubuat kau tak bisa bertahan di Longcheng. Kau siapa? Berani sekali berbicara seperti itu pada Tuan Lin. Guru besar. Siapa gurumu? Kau ini buta. Aku mengajarkanmu ilmu pengobatan, agar kau menyelamatkan nyawa dan meringankan penderitaan, bukan untuk menyombongkan diri. Tuan Lin. Orang ini benar-benar tidak tahu diuntung. Dia hanya beberapa tahun yang lalu menerima bantuan dariku, dan tidak ada hubungannya denganku. Kau keluar dari sini. Kuperingatkan kau. Tuan Lin bukanlah orang yang bisa kau lawan. Sebenarnya kau bersikap sopan padanya. Guru besar. Siapa sebenarnya Lin yang itu? Pernahkah kau mendengar tentang Kaisar Dewa? Kaisar Dewa. Pernahkah kau mendengar tentang Kaisar Dewa? Kaisar Dewa. Guru Agung, jangan-jangan Anda salah? Lanyong, Anjing Tak Bergunaitu. Bagaimana mungkin dia Kaisar Dewa? Kau sendiri yang cari masalah. Jangan sampai kau menyeretku. Kuberitahu kau. Jika kau tidak ingin keluarga dimusnahkan, sebaiknya kau berlutut dan meminta maaf kepada Kaisar Dewa. Baiklah. Oh ya. Apakah kita akan membiarkan Anjing gila ini? Masih terus-menerus di atas kepala kita? Cepat minta maaf kepada Tuan Lin. Ayah. Apa yang ku lakukan ini? Minta maaf. Tidak perlu. Tuan Lin. Tadi semua salahku. Mohon Tuan berbesar hati memaafkan kesalahan kami yang kecil. Lepaskanlah keluarga kami. Pergi. Cepat pergi. Iya. Karena pasien sudah tidak apa-apa, maka aku juga harus pamit. Dokter Dewa, tunggu sebentar. Kali ini berkat Dokter Sakti, kami mohon Dokter Sakti berkenan berkunjung ke keluarga Sia kami. Keluarga Sia yang kecil ini tak pantas untuk saya kunjungi. Seandainya bukan karena Tuan Lin, saya tidak akan datang lagi. Seandainya bukan karena Tuan Lin. aku tidak akan datang lagi. Tuan Lin. Saya permisi dulu,
Tapi jika ada yang dibutuhkan, silahkan beri perintah saja. Lin Yang. Mengapa tabib sakti itu sangat ramah padamu? Ibu. Anda berdebat dengannya untuk apa sih? Penyakit ibu itu memang tidak apa-apa. Biarkan saya periksa. Itu semua ulah menantu yang tidak berguna itu. Mereka sudah berkomplot. Anya Sandiwara Belaka. Terserah kamu mau berpikir apa. Xuea. Kita pergi. Bu, lihat dia. Lihat saja bagaimana dia gemetar. Ting. Bu, tolong bela aku. Tenang. Ibu memihakmu. Penyakitku bukan disembuhkan olehnya. Kita tidak berhutang budi padanya. Ibu. Tetap saja ibu menyayangiku. Sedangkan anjing tak berguna itu. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Yang Mulia Kaisar, persiapan pembangunan kastil telah selesai. Beritahukan. Aku ingin seluruh dunia. Desainer terbaik membuat gambarnya. Arsitek terbaik membangunnya. Aku ingin memberikan kastil termegah untuk Yue. Ya, Yang Mulia. Ji Feng masih ada urusan lain? Yang Mulia Kaisar, ada kabar tentang adik perempuan Anda. Di mana? Keluarga Kong di Lembah Hantu. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki secara diam-diam. Dulu keluarga Kong di Lembah Hantu. Setelah seluruh keluarga Lin, Adik perempuanmu, Lin Wanru. dibawa pergi secara rahasia oleh keluarga Kong. Mereka membasmi keluargaku dan menculik adik perempuanku. Keluarga Kong harus binasa. Sampaikan perintah Kaisar Agung kepada 4 raja dan 5 jenderal. Kumpulkan pasukan dengan segera. Sasarannya. Keluarga Kong di Lembah Setan. Ya. Yang Mulia Kaisar Ilahi, istri dan putri Anda. Aku telah memerintahkan Xiaolong dan Istana Naga untuk melindungi secara diam-diam. Ya. Keluarga Kong. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Makanannya sudah datang. Ikan mas merah buatan ibu. Kamu dan Yue sama-sama suka. Ibu, ini terlihat sangat harum. Cepat duduk. Lin Yang. Apakah kau akhir-akhir ini sedang memikirkan sesuatu? Xuea. Besok aku akan pergi jauh. Untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Apakah berbahaya? Tidak berbahaya. Tenang saja. Setelah semuanya selesai, aku pasti akan segera kembali. Aku hanya khawatir. Kau akan seperti 5 tahun yang lalu lagi. Aku sudah berjanji padamu. Aku akan seumur hidup menemanimu semua. Baiklah, aku percaya padamu. Cepat makanlah. Xuea. Tunggu aku kembali. Nanti akan kukatakan identitas asliku padamu. Lapor Yang Mulia Kaisar. Para pengendali naga telah berkumpul. Baik. Dengarkan perintah. Masuk ke lembah setan. Patuh pada titah Kaisar Dewa. Bidadari. Aku datang. Jangan mendekat. Kau tahu. Aku memang suka melihatmu berjuang seperti ini. Mengapa aku harus memusnahkan keluarga Lin? Aku suka sekali ekspresi takutmu itu. Ekspresimu itu. Mau berapa kali pun aku bermain, aku tak pernah bosan. Baik-baiklah di sini selamanya. Jangan sentuh aku. Pajila kau. Jangan sentuh aku. Sungguh menyenangkan. Ada orang. Tuan muda, ada yang bisa saya bantu? Bawakan mangkuk makanan anjingnya. Jangan sampai dia pingsan. Aku belum cukup. Baik, ayahku di mana? Dia sedang menemani tokoh penting dari lembah setan.
Sekelompok orang yang tidak terorganisir. Aku cepat atau lambat akan membasmi kalian. Hadirin sekalian, Kong mengucapkan terima kasih atas kunjungan hadirin sekalian. Kepala keluarga Kong. Kenapa putra tuan tidak terlihat? Anakku yang tidak berprestasi itu. Tu t'as eu qu'Obermain d'Angan Wanita dit Luarsana. Tuan Kong memang ahli dalam hal ini ya. Kudengar 5 tahun lalu karena seorang wanita. Ia membinasakan. Itu hanya sebuah kekuatan kecil yang tidak penting saja. Membinasakannya ya sudahlah. Oh ya, kepala keluarga Kong. Hari ini saya mengundang beberapa orang. Ada urusan apa ya? Saya hari ini mengundang kalian semua untuk mengumumkan satu hal. Keluarga Kong berencana bergabung dengan wilayah ilahi. Menjadi bawahan Kaisar Ilahi. Keluarga Kong berencana bergabung dengan wilayah ilahi. Menjadi bawahan Kaisar Ilahi. Aku menyarankan kalian untuk bergabung denganku di alam ilahi. Bisa bergabung di alam ilahi dan menjadi bawahan Kaisar Ilahi. Merupakan suatu kehormatan besar bagi kita. Hanya saja, tidak tahu apakah Kaisar Ilahi akan menerima kita. Pemimpin lembah hantu sudah pergi ke alam ilahi untuk bernegosiasi. Tidak lama lagi. Dia pasti akan membawa kabar baik bagi kita. Bisakah bergabung dengan alam ilahi? Bukankah kita semua akan langsung terbang tinggi? Mari. Kanka Kosong. Mari. Alam ilahi dan Kaisar Ilahi. Di mataku. Sama sekali bukan apa-apa. Diam kau, anak durhaka. Kau ingin keluargaku, keluarga Kong, mengalami bencana besar? Kau sudah pikun. Selama kita, lembah iblis, bersatu, menghancurkan wilayah ilahi, dan menjadi Kaisar Ilahi sendiri, apa salahnya? Anak durhaka ini selalu berbicara omong kosong. Hadirin sekalian. Mohon maaf. Membinasakan alam dewa. Coba lihat betapa besar mulutnya. Kau siapa? 5 tahun lalu kalian membantai seluruh keluarga Lin kami. Kau telah memaksaku hingga ke medan perang neraka. Sekarang kau bahkan lupa siapa aku sebenarnya. Menginjak semut saja. Apakah kau perlu tahu siapa dia? Panggil seseorang, usir dia untukku. Siapa sebenarnya kau? Siapa aku? Kalian tidak pantas tahu. Di mana adik perempuan saya sekarang? Jadi kau mencari adik perempuanmu? Kalau begitu, kau sangat beruntung. Adik perempuanmu itu, dia masih hidup. Adik perempuanmu sangat berguna. Hari ini keluarga Kong dibantai. Dibantekan. Berani sentuh aku. Akan kuberikan kau penderitaan yang luar biasa. Panji Laurent. Tuan lembah hantu telah tiba. Tuan lembah telah kembali. Anak muda, kau sudah tamat. Keluarga Kong dari lembah hantu, sebentar lagi akan menjadi orang Kaisar Ilahi dari alam ilahi. Selesai sudah. Yang selesai hari ini adalah kalian keluarga Kong. Aku kembali. Tuan lembah, kau kembali. Bagaimana pembicaraan tentang bergabung dengan alam ilahi? Aku bahkan tidak bertemu dengan Kaisar Ilahi. Jadi begini. Keikutsertaan kita di alam ilahi gagal. Hanya dengan kalian sekumpulan orang yang tidak terorganisir ini, bahkan menjadi anjing alam ilahi pun tak pantas. Apa katamu? Emparaja Dewa alam ilahi te la tiba. Tuan lembah, apakah itu alam ilahi? Mereka tahu kita akan bergabung dengan mereka. Sengaja datang untuk menerima kita. Ayah. By Soka Cow. Jangan lagi bermimpi di siang bolong. Diamku.
Utusan dewa telah datang. Kau mengoceh lagi, kubunuh kau, aku tidak punya anak sepertimu. 5 jenderal dari alam ilahi sudah tiba. Nyai dari Istana Phoenix luar, Nyonya Jiu Feng telah tiba. Tuan Lembah. Ini adalah kekuatan tempur tingkat atas dari alam ilahi. Mereka datang ke keluarga Kong kita untuk apa? Untuk apa? Tentu saja untuk mengambil nyawa kalian. Yang Mulia Jiu Feng, ada urusan apa gerangan? Main dure. Salam hormat kepada Yang Mulia Kaisar Ilahi. Kokesar Ilahi? Seperti yang telah kukatakan, hari ini, keluarga Kong kalian pasti akan musnah. Yang Mulia Kaisar Ilahi, kau punya dendam pada keluarga Kong? Balas dendamlah. Punya musuh? Balas dendamlah. Itu bukan urusan saya. Siapapun yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Kong, minggirlah. Supaya aku tidak sampai melukai orang yang tidak bersalah. Hanker. Keluarga Kongku telah mendapatkan Kaisar Dewa. Surga menginginkan keluarga Kongku. Anak durhaka, semua ini gara-gara ulahmu. Usaha besar keluarga Kong selama seabad, hari ini akan berakhir di tanganmu. Lin Yang. Kau bisa menjadi Kaisar Dewa. Aku, Kong Lianjie, juga bisa. Setelah aku mengalahkanmu, tahta Kaisar Dewa akan menjadi milikku. Nah. Coba saja kau berani. Berani tidak hormat kepada Yang Mulia Dewa Kaisar. Lin Yang, Kotidak boleh menyakitiku. Hanya aku yang tahu di mana adik perempuanmu berada. Jika kau menyakitiku, lupakan saja untuk bertemu dengannya. Orang terakhir yang mengancam Yang Mulia Dewa Kaisar seperti ini, tulang-tulangnya sudah tidak ada. Lin Yang. Hanya aku yang bisa bertemu adikmu. Tapi. Kau harus melepaskanku. Anak durhaka, kau masih berani menegosiasikan syarat? Cepatlah undang adik dari Yang Mulia Kaisar Ilahi keluar. Lebih baik memohon ampun kepada Yang Mulia Dewa Kaisar. Lin Yang, kau tunggu saja. Kejar. Tangkap hidup-hidup. Ya. Yang Mulia Dewa Kaisar telah menemukan adikmu. Wanru. Wanro. Jangan sentuh aku. Ini aku. Aku kakakmu. Kakak. Kenapa kamu baru datang? Kak, maaf. Semua salahku. Kakak berjanji padamu. Pasti akan membalaskan dendammu. Kong Lianji, Kobajingan. Akan kucincang sampai jadi daging cincang lalu kuberi makan anjing. Wanro. Kakak berjanji padamu. Kakak pasti tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Lapor Yang Mulia Kaisar. Kong Lianjie berhasil kabur. Bagaimana dia bisa kabur? Aku meremehkan kekuatannya. Mohon Yang Mulia menghukum hamba. Bangunlah. Keluarkan surat perintah penangkapan. Tankap dia segera. Ya. Bawa Wanrou untuk berganti pakaian. YK. Kalian jangan mendekat. Wanrou, jangan gegabah. Aku sudah tidak suci lagi. Hidup pun tak ada artinya lagi. Hidupku sudah berakhir. Wanro. Cepat pergi. Yang Mulia Kaisar, dia sudah tiada. Siapapun tak bisa menyelamatkannya. Wanru. Semua salah kakak. Sembilan Naga, Dengarkan Parentaku. Hadir. Tangkap Kong Lianjie di seluruh kota. Aku akan menggunakan kepalanya untuk mengenang adikku. Baiklah. Lin Yang. Tidak perlu mencariku. Aku akan menunggumu di Longcheng.
Tentu saja. Dan juga istrimu yang cantik ini. Lin Yang. Xia Shui. Kong Liangji. Kau berani sentuh dia. Aku akan merobekmu berkeping-keping. Apa yang akan kalian lakukan? Ayah. Ibu diculik oleh orang jahat. Cepatlah selamatkan Mama. Tenang saja, Yuewe. Papa pasti akan menyelamatkan Mama. Lin Yang. Kau sebenarnya siapa? Yang Mulia Dewa Agung. Bawahan ini tidak becus menjalankan tugas. Mohon Yang Mulia menghukum bawahan ini. Tuanku Kaisar. Tunggu sampai Kong Lianjie selesai diurus. Nanti akan kuhukum kau. Ya. Lin Yang. Kau kembali ke Longcheng kan? Jika kau ingin menyelamatkan istrimu, datanglah ke atap gedung Tiansheng. Aku menunggumu. Lin Yang. Aduh. Benar-benar cantik sekali. Tunggu sampai aku selesai dengan Lin Yang. Aku pasti akan bermain-main denganmu. Lepaskan aku. Lin Yang tidak akan melepaskanmu. Lepaskan aku. Oh. Empunyakku. Tenang saja. Kali ini, dia tidak punya jalan untuk melarikan diri. Yang Mulia Kaisar Dewa, hamba memohon izin. Aku akan pergi sendiri. Yang Mulia Kaisar, berikan bawahan ini kesempatan untuk menebus kesalahannya. Izinkan aku ikut. Baiklah. Kote maniaku. Ya. Lin Yang datang. Lin Yang, cepat pergi. Cepat pergi. Dia adalah Yang Mulia Kaisar Dewa. Bagaimana mungkin takut padaku, Kaisar Dewa? Karena kau sudah tahu identitasku. Masih berani datang untuk mencari kematian? Terlihatnya kau sangat percaya diri. Lin Yang. Hari ini, kau sudah selesai. Kau melukai adikku. Dan menculik istriku. Di mataku, kau sudah menjadi orang yang tak berguna. Oh iya. Rasa adik perempuanmu itu sangat luar biasa. Hanya saja aku tidak tahu, istrimu bagaimana? Jangan sentuh dia. Aduh. Aku sangat takut. Hari ini adalah akhir bagimu. Mulai besok, akulah Kaisar Dewa yang baru. Seront. Xiaolong. Ternyata kau selalu waspadai aku. Kau sudah lama menebak siapa aku. Tidak mungkin. Lin Yang, bagaimana kau tahu? Istana naga dipenuhi ahli bela diri. Namun, mereka tidak bisa melindungi ibu dan anak itu. Kau pikir aku akan percaya? Dan kau, karena kau tahu kau bukan lawanku. Berani juga datang ke Longcheng. Perihal Xia Sui menjadi istriku. Juga dia yang memberitahumu. Kan, Lin Yang? Pantas saja kau. Sempro. Menarik. Xiaolong. Kau sebagai pemimpin Istana Naga, aku sudah sangat baik padamu. Mengapa kau mengkhianatiku? Sangat sederhana. Posisi Kaisar Dewa adalah milikku. Hanya berbekal dirimu. Dan aku juga. Sekuat apapun kau. Kita berdua bekerja sama. Aku juga bisa mengalahkanmu. Hari ini kita lihat saja. Siapa yang akan jatuh lebih dulu? Lin Yang. Saat di keluarga Kong. Kau menyembunyikan kekuatanmu. Benar. Sekarang kalian bisa. Pasrah saja. Lin Yang. Aku sudah bilang. Selama aku ada. Kau tidak akan menderita sedikit pun. Tuhan Agung. Kong Lianjie dan Xiaolong sudah kutangani. Bawa mereka kembali ke alam dewa dan hukum mati mereka. Lalu kirim ke medan perang Asura. Ya, dan selidiki semua orang di Istana Naga. Siapapun yang punya niat lain. Bunuh tanpa ampun. Baik, Tuan.
Ayah. Wonru. Dendam darah keluarga Lin telah terbalaskan. Kalian dapat beristirahat dengan tenang. Lin Yang. Akhirnya kita bisa hidup bersama dengan tenang. Kaisar Dewa. Laporan mendesak datang dari medan perang Asura. Pasukan besar dari wilayah jahat menyerang perbatasan kita. Xue. Sepertinya, hari-hari baik harus ditunda lagi. Tidak apa-apa. Pajila Kau. Aku akan menemani Yuewe. Di rumah menunggumu. Baik. Sembilan Naga, Patuhi Perintah. Hadir. Pergilah ke medan perang Asura. Jaga perbatasan. Ya.